Sudah 3 bulan terakhir vaksin polio suntik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kelangkaan. Hai guys, jangan lupa like-nya ya, jangan vaksin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Dokter Panji yang kita akan membahas tetap dengan konten kita tentang vaksinasi ya. Jadi saat ini vaksinasi polio yang single dose itu lagi susah dicari di beberapa tempat. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu penyakit polio, bahayanya apa, cara mencegahnya gimana, dan bagaimana sih antisipasinya ketika menghadapi kesulitan kesediaan vaksinasi polio yang single dose. Nah, di sini saya coba mengundang Dokter Panji untuk sharing ya. Nah, sudah terhubung ya, ya Bunda. Oke. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, Dok, saat ini kan kita lagi fokus banget nih di COVID-19 ya. COVID-19 ini kita sudah tahu bersama telah menjadi pandemi dunia. Nah, beberapa pemerintah pun telah menganjurkan bahwa kita sebaiknya stay at home, di rumah aja. Nah, hal-hal seperti itu kadang membuat ketakutan tersendiri nih buat para ayah bunda di rumah untuk memvaksinasi anaknya. Sampai-sampai vaksin tuh terlewat gitu. Nah, yang sekarang lagi ramai diperbincangkan ini adalah vaksinasi polio yang single dose nih dok. Di beberapa tempat itu kosong tuh dok. Nah, nanti kita akan bahas ya dok ya. Pertama-tama mungkin biar membuka wawasan ayah bunda di rumah, sebenarnya penyakit polio itu apa sih dok? Minta tolong dijelaskan dulu dok. Oke, terima kasih Dr. Selvi. Sebelumnya memang kabar tentang polio suntik atau yang kita kenal sebagai IPV yang sedang langka, yang mungkin susah dicari di mana-mana, itu sudah saya dengar sejak bulan Februari ya. Jadi di beberapa tempat itu ayah bunda yang mempunyai bayi usia 4 bulan yang sudah seharusnya jadwalnya itu masuk di polio IPV, tapi kesulitan mencari vaksin polio IPV yang single dose. Nah, itu banyak DM juga, WhatsApp saya, ini gimana dok caranya, apakah kita tunda atau kita gantikan dengan vaksin yang lain atau seperti apa. Mungkin bisa kita temukan jawabannya ya. Kita bahas sedikit tentang vaksin polio ini. Oke, nanti boleh kalau ada pertanyaan ya, di tengah-tengah kita di stop, gak apa-apa. Oke, jadi penyakit polio atau banyak disebut sebagai poliomyelitis, itu adalah salah satu penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan secara permanen. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang sangat menular. Tetapi penyakit polio ini dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi atau imunisasi polio. Virus tersebut gimana sih caranya bisa sampai masuk ke tubuh manusia? Itu ada beberapa cara. Yang pertama, virus masuk melalui rongga mulut atau hidung. Kemudian dia dapat menyebar di dalam tubuh melalui aliran darah. Yang kedua juga bisa
penyebaran virus polio ini menyebar melalui kontak langsung dengan tinja penderita polio tersebut atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi dengan virus polio. Kemudian ada juga yang ketiga, virus ini menyebar melalui percikan air liur ketika penderita tersebut batuk atau bahkan bersin. Gejala polio apa aja? Itu ada beberapa ya, berdasarkan gejala yang muncul. Secara garis besar itu polio bisa kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama yang menyebabkan kelumpuhan, itu yang paralisis, ada juga yang tidak menyebabkan kelumpuhan atau yang non paralisis. Contohnya itu seperti demam, sakit kepala, radang tenggorokan, muntah, terus otot terasa lemah, ada kaku di bagian leher dan punggung, kemudian ada juga nyeri dan mati rasa di bagian lengan atau tungkai. Non paralisis itu tidak terlalu berbahaya, tapi yang ada jenis polio yang gejalanya paralisis. Nah, polio paralisis ini adalah jenis polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan saraf dan tulang belakang serta otak secara permanen. Gejala awal polio paralisis itu serupa dengan yang non paralisis, namun dalam waktu 1 minggu itu akan muncul beberapa gejala, yaitu hilangnya refleks pada tubuh, terus ketegangan ototnya itu terasa sangat nyeri, kemudian yang sangat nyata itu adalah adanya tungkai atau lengan itu terasa lemah. Tuh, jadi vaksinasi polio ini ada berapa macam dong? Jadi di dunia itu ada 2 jenis vaksin ya, yang polio, yaitu polio yang tetes atau kita kenal dengan oral polio vaksin. Ada juga yang polio suntik atau IPV. Tuh, jadi ada 2. Ada 2 jenis vaksin. 2 jenis, ya. Oh ya. Oke. Nah, beberapa ayah bunda nih sekarang mengalami kesulitan dok untuk mencari vaksin polio yang single dose ya. Itu solusinya gimana tuh dok? 2 jenis vaksin tadi yang dokter Selvi tanyakan, memang untuk yang IPV ini beberapa waktu belakangan itu sulit dicari. Nah, sebelum kita gimana mengatasinya, kita ingatkan dulu yang pertama, jadwal imunisasi rutin yang diberikan kepada anak atau yang menjadi program itu apa aja. Iya itu. Ketika baru lahir itu kurang dari 24 jam, bayi itu harus mendapatkan atau neonatus ya disebutnya, hepatitis B, vaksin hepatitis B. Kemudian pada saat usia 1 bulan itu mendapatkan BCG dan vaksin polio tetes yang pertama atau OPV ya. Kemudian saat usia 2 bulan itu mendapatkan vaksin polio tetes kedua dan DPT HIB saat 3 bulan mendapat polio tetes ketiga. Kemudian DPT HIB yang kedua. Nah, yang di saat 4 bulan itu mendapatkan vaksin yang polionya sudah bentuknya suntikan. Jadi selain polio yang tetes, minimal 1 kali mendapatkan polio yang IPV. Oke. Nah, tadi dok menjawab pertanyaan yang IPV yang harusnya anak saya usia 4 bulan sudah mendapatkan minimal 1 kali vaksinasi polio yang single dose yang IPV, tapi makin kesini akhir-akhir ini tuh kesediaan vaksinasi itu masih jarang. Itu gimana tuh dok solusinya? Ya, jadi kita bisa bedakan ya, karena vaksin IPV ini diberikan bersamaan dengan vaksin difteri. Nah, kita harus tahu juga vaksin difteri itu yang ada di Indonesia itu apa aja. Jadi ada 2 jenis vaksin difteri, yaitu yang difterinya DPT yang penta dengan DPT-nya heksa. Jadi kalau yang penta, DPT penta itu dia ada 5 isinya. Yang pertama itu ada pertusis, terus ada difteri, ada tetanus, ada HIB dan hepatitis B. Sedangkan DPT yang heksa itu ada 6 isinya, yaitu difteri, pertusis, tetanus, HIB, hepatitis B dan IPV. Gitu. Jadi kalau yang difteri DPT yang penta itu tidak ada vaksin polio IPV-nya.
Maka dari itu biasanya kalau imunisasi program diberikannya itu Tetes. DPT yang penta disertai dengan polio tetes, dan di saat usia 4 bulan itu ada polionya IPV. Oke. Gitu. Oke, baik. Berarti kalau misalnya sekarang sulit mencari IPV yang single dose, kita bisa solusinya menggunakan DPT yang hexa gitu ya dok ya? Ya, Karena betul. mengandung Jadi, IPV di dalamnya. Jadi kalau misalkan saat usia 4 bulan itu kita cari IPV-nya nggak ada, kita bisa memilih DPT-nya itu yang hexa. Oke, itu sudah menjawab keraguan keresahan para ayah bunda di rumah ya. Ya. Nah, ada lagi dok tambahannya dok? Ya, ada juga mungkin beberapa bunda ada yang sudah mendapatkan buku KIA atau tumbuh kembang yang cetakan terbaru yang 2020 ya. Itu di cetakan terbaru 2020 itu ada tertulis vaksin PCV. Iya. Nah, itu agak suka ketukar-tukar tuh, suka ada banyak yang nanya. PCV, IPV, itu apa bedanya Ya. dok? Ya, banyak ibu-ibu yang nanya, itu sama nggak sih dok IPV dengan PCV? Ternyata itu vaksinnya berbeda ya. Jadi kalau tadi yang kita bahas dari awal, vaksin IPV adalah polio suntik atau injeksi polio vaksin. Nah, kalau misalkan yang PCV adalah vaksin pneumonia konjugat. Jadi itu suatu vaksin yang berbeda dengan tujuan pencegahan penyakit yang berbeda juga. Kalau IPV untuk mencegah polio, PCV ini mencegah pneumonia atau orang sering sebut paru-paru basah. Oke, seperti itu. Ya, jadi sudah tahu nih ayah bunda, IPV beda ya sama PCV. Kalau IPV ini adalah untuk vaksinasi untuk mencegah polio ya. Polio. Intinya kalau PCV vaksinasi untuk mencegah pneumonia. Gitu. Ya. Itu radang paru-paru ya, atau bahasa awamnya. Ya, betul. Ada yang bilang radang paru-paru juga. Paru, ada yang bilang juga paru-paru basah ya, awamnya seperti itu. Oke, baik. Ada lagi dok yang mau ditambahkan? Cukup mungkin kesimpulan aja ya, langsung. Kesimpulan aja ya. Jadi untuk masa pandemi sekarang ini kita yang pertama paling penting tetap melakukan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang sudah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terus yang kedua, kalau kita bahas polio ya, jadi vaksin polio ini bertujuan untuk mencegah penyakit saraf yang disebabkan oleh virus poliomielitis yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Jadi sangat penting sekali vaksin polio ini. Kemudian minimal kita melakukan 1 kali vaksinasi polio yang suntik, yang IPV. Kemudian vaksin polio ini ketika kita lihat jadwalnya di buku KIA itu bisa dilakukan di usia 4 bulan. Nah, bentuk vaksin polio IPV ada yang single dose, ada yang terkandung atau tergabung di dalam vaksin DPT yang hexa. Jadi mungkin saran saya apabila sulit mendapatkan vaksin IPV yang single dose itu di saat 4 bulan, vaksin DPT-nya bisa kita pilih yang hexa karena di dalamnya sudah termasuk vaksin polio IPV. Oke. Wah, informasinya sangat singkat, jelas, padat ya dok ya. Baik, sudah cukup dok? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya? Sudah. Oke, ayah bunda, sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada ayah bunda di rumah. Ingat, walaupun sedang pandemi seperti ini, untuk vaksinasi jangan ditunda ya. Betul dok? Ya, betul. Ya, oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.